Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning, subahal khair, sehat semua, sehat dan sehat. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pak Diki dalam pelajaran IPA. Nih, pertama, tak kenal maka tak sayang. Maka ada kalanya adik-adik lebih kenal dulu dengan siapa guru IPA sekarang ya. Perkenalkan, nama saya Pak Diki Suraya. Saya mengajar mata pelajaran IPA. Nah, itu dapat Diki bisa dilihat sendiri di situ ya. Ya, hari ini materi yang akan saya sampaikan itu adalah pengenalan KI dan KD serta materi selama 1 tahun di kelas 7. Jadi selama 1 tahun kalian akan belajar tentang apa? Nah, ini pengenalan pertama kali dalam pembelajaran IPA. Jadi sebelum kita melangkah ke materi dulu, kita akan kenalan dulu apa-apa aja materi yang akan dibahas selama 1 tahun ke depan. Oke, sebelum kita mengulas KI/KD dan materi IPA, mapel IPA selama 1 tahun di kelas 7 ini, ada kalanya atau lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa Berdoa selesai. Setelah berdoa, satu lagi keinginannya Pak Diki, itu saya ingin menumbuhkan rasa nasionalisme pada adik yang ada di rumah. Bagaimana caranya? Caranya menurut Pak Diki salah satunya adalah dengan cara mendengarkan lagu Indonesia Raya. Jadi setelah kalian mendengarkan lagu Indonesia Raya, sambil kalian mendengarkan lagu Indonesia Raya, semangat-semangat jiwa nasionalisme kalian akan tumbuh. Silakan, sebelum pelajaran IPA kita mulai untuk hari ini dan seterusnya, nanti sebelum pelajaran saya akan mendengarkan dulu lagu Indonesia Raya. Monggo. Oke, terima kasih. Semoga dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya, semangat kita, cinta kita kepada tanah air akan semakin meningkat. Oke, selanjutnya kita mulai pembelajaran kali ini. Yang pertama, KI/KD dan materi di semester 1, yaitu yang pertama, jadi apa itu KI/KD? KI/KD itu adalah, kalau KI itu kompetensi inti, kalau KD itu kompetensi dasar. Ini untuk anak-anak yang ada di rumah, silakan kalian mempersiapkan buku catatan. Jadi kalian di rumah sambil melihat
video dari Pak Diki ini kalian juga mencatat apa itu KI, apa itu KI, apa itu KD, apa itu materi, dan KI, KD, dan materi yang ada yang saya sampaikan ini untuk bisa dicatat di buku. Oke, yang pertama, kompetisi dasar untuk 3.1 dan 4.1, yaitu kalau 3 itu adalah KD tentang pengetahuan, sedangkan yang untuk yang 4 itu nanti KD tentang skill. Nah, skill. Pertama, menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar baku. Nah, keterampilannya itu adalah dapat menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan. Nah, dalam KD ini, materi yang akan dibahas adalah tentang penyelidikan IPA, dan juga tentang pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Pada bab ini nanti kalian akan belajar tentang apa itu besaran, apa itu satuan, dan macam-macam besaran. Ada besaran pokok, ada besaran turunan. Kalian mengukur panjang jalan itu menggunakan apa, nanti dibahas di materi ini. Selanjutnya, yang kedua tentang KD mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Kemampuan yang diinginkan setelah mempelajari KD ini yaitu dapat menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Materi nanti di KD ini yaitu kalian dapat belajar tentang ciri-ciri benda di lingkungan sekitar, cara mengklasifikasikan makhluk hidup, dan juga mengklasifikasikan makhluk hidup. Jadi bagaimana cara mengklasifikasikan makhluk hidup, membagi-bagi makhluk hidup itu. Nanti dibahas di materi di KD ini ataupun di bab ini. Selanjutnya yang ketiga, KD yang ketiga menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal. Itu adalah unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi materinya yang ada di KD 3.3 dan 4.3 di sini adalah materinya adalah cara mengklasifikasikan materi. Yang kedua, cara memisahkan campuran. Yang ketiga, benda-benda yang dapat mengalami perubahan. Jadi di materi ini nanti dapat mengklasifikasikan materi. Apa itu materi? Itu benda-benda yang ada di sekitar kita. Materi ada berkaitan dengan materi zat padat, zat cair, zat gas. Nah, nanti kita belajar tentang unsur, tentang senyawa, dan cara memisahkan campur itu pun nanti banyak. Jadi contohnya adalah misalkan minyak bumi, mau dijadikan bensin, mau dijadikan solar, mau dijadikan pertalite, pertamax. Nah, ini cara memisahkannya bisa. Nah, ini dengan apa? Nanti ya. Selanjutnya masih di semester 1 di KD 3.4 yaitu menganalisis konsep suhu, pemuaian kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Kompetensinya dapat dibaca sendiri. Nah, materi yang diharapkan di kompetensi keempat ini itu adalah tentang suhu. Suhu itu adalah derajat kepanasan ya. Jadi kalau kalian merasa panas, merasa dingin, nah itu apa? Dengan termometer. Nanti kita bahas di materi ini. Terus akibat perubahan suhu nanti apa yang terjadi? Dan juga ada yang namanya pengertian kalor, panas. Nah, ada kalor laten dan panas-panas itu. Juga ada perpindahan kalor. Misalkan kalian ada di sampingnya api unggun, apa yang kalian rasakan? Kalau panas, apakah panas itu bisa merambat? Padahal nggak ada perantaranya di situ. Nanti sekilas tentang materi itu akan dijelaskan di bab 4 atau di kompetensi yang keempat. Selanjutnya yang kelima itu memahami konsep energi, berbagai sumber energi, dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari termasuk fotosintesis. Materi yang dapat diambil di KD 5 ini adalah tentang energi.
Jadi kalian belajar tentang energi kinetik, energi mekanik, energi kalau di SD itu energi terbarukan itu. Ini berbagai sumber energi. Jadi ada lagi makanan sebagai sumber energi, transformasi energi dalam sel. Wah, sel, sel benda terkecil dalam makhluk hidup. Nanti kalian akan pelajari juga metabolisme sel, juga sistem pencernaan. Bagaimana kalian makan dari mulut sampai di anus. Nah, itu nanti akan dibahas di sini. Ya, dan ini materi semester 2. Di semester 1. Semester 2 nanti kita mulai dari bulan Januari. Dari Januari nanti kita sudah masuk ke semester 2. Jadi apa saja yang dibahas atau apa saja KD di dalam semester 2 ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkatan sel sampai organisme dalam komposisi utama penyusun sel. Siswa dalam skillnya ini, di dalam KD ini, siswa dapat membuat model struktur sel tumbuhan atau sel hewan. Biasanya nanti Pak Diki menyuruh kalian untuk membuat model-model atau gambar tentang sel tumbuhan atau sel hewan. Ini materinya adalah banyak, ya, tentang sel jaringan, tentang organ, sistem organ dan organisme. Klop jadi nanti kita ikut aja. Selanjutnya di kompetensi 7 yaitu menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Nah, ini nanti skillnya itu adalah peserta didik dapat mengamati atau hasil pengamatan, menyajikan hasil pengamatan. Nah, kalau melihat interaksi makhluk hidup, misalkan ada burung jalak kok nyopot di pundaknya kerbau, itu bagaimana? Itu ada saling hubungan. Ini materinya adalah interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Pengertiannya, mengenai interaksi, pola-polanya, rantai makanan, dan jaring-jaring. Selanjutnya di poin 8 menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Ini nanti tentang lingkungan. Materinya adalah pencemaran lingkungan. Di peserta didik nanti dapat membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah-masalah pencemaran yang ada di lingkungan sekitar. Selanjutnya di poin ke-9, KD yang ke-9 yaitu menganalisis perubahan iklim dan dampak bagi ekosistem. Materinya ini adalah tentang efek rumah kaca. Kenapa bumi semakin kesini semakin panas. Pengertian dan penyebab pemanasan global dan juga dampak pemanasan global bagi lingkungan. Ini yang pertama. Kenapa kok bumi semakin kesini semakin panas. Ya, kita bahas di bab ini. Selanjutnya yang ke KD yang ke-10 itu menjelaskan lapisan bumi, gunung api, gempa bumi, dan tindakan pengurangan resiko sebelum, pada saat, dan pasca bencana. Jadi ini materinya di sini di kompetensi dasar yang ke-10 itu adalah nanti tentang lapisan bumi. Atmosfer, litosfer, hidrosfer, nanti juga membahas tentang gempa bumi, tsunami, gunung meletus, ini nanti asik. Nah, untuk kompetensi dasar yang ke-11 yaitu tentang menganalisis sistem tata surya. Jelas, kalau yang ini pasti ada paling suka. Nah, ini di pelajaran di waktu kalian masih SD itu sangat-sangat materi yang sangat menarik ya tentang tata surya. Nanti kita bahas lagi di sini lebih mendalam komponen penyusun tata surya itu apa aja. Gerak planet dan hukum Kepler. Udah. Ada gerak bumi, gerak bulan, nanti ada gerhana, ada revolusi, ada rotasi, nanti akan dibahas di sini. Semuanya akan saya bedah di kompetensi dasar di bab 11 ini. Selesai. Nah, itu adalah ada 11 KD yang ada di kelas 7, baik dari semester 1 maupun semester 2. Nanti selama setahun kalian akan berjumpa dengan Pak Diki, panggil aja saya Pak Diki ya, Pak Diki. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.